Pak Fadil, tadi Pak Boyamin dari Maki sudah meyakini calon tersangka ini sudah dikantongi oleh pihak kepolisian. Lantas dari kejaksaan tanggapannya seperti apa Pak? Bukan hanya sekedar open flame tapi sudah ada juga pelakunya. Oke, saya selaku jaksa ini patuh pada peraturan perundang-undangan. Penyidikan itu gunanya untuk menemukan dan mencari bukti-bukti, memperkuat, membuat terang satu peristiwa pidana. Jadi penyidikannya belum berjalan. Penyidikan belum berjalan, tentu belum ditemukan tersangkanya. Dalam proses penyidikan lah ditemukan tersangkanya nanti dengan bukti-bukti apa yang dilakukan tersangka itu. Itulah. Baik itu berupa kesengajaan maupun kealpaan. Jadi proses penyidikan dicari siapa tersangkanya gitu ya. Ya, tapi ini kan sudah ada sejumlah saksi yang diperiksa begitu ya Pak ya. Ada dugaan-dugaan tersangkanya mungkin sudah tahu ini siapa begitu, tinggal menunggu prosesnya saja. Dari bukti-buktinya juga mungkin ini masih perlu dipertanyakan apakah ini open flame tadi atau bagaimana. Nah, ini Bapak menduga-duga kalau soal tersangka ini seperti apa, Bang Bonyamin? Bagaimana Anda begitu yakin bahwa sudah ada nama tersangka sedangkan ini masih dalam proses penyidikan? Saya yakin sebenarnya Pak Fadil pun waktu gelar perkara kemarin punya gambaran, tapi karena posisinya sekarang jadi JPU, itu yang harus menunggu berkasnya SPDP dan berkas perkara nanti, maka seperti terkunci tidak bisa ngomong kan gitu kan. Nah, saya sebagai orang luar partikelir kan bisa membuat gambaran dari pengalaman dan putusan Mahkamah Konstitusi itu kan penyidikan itu kan bukti permulaan cukup itu untuk menjadi sana kan sebenarnya sudah ada 2 alat bukti. Jadi sudah diturunkan derajatnya penyelidikan itu bahkan seperti seakan-akan sudah dalam rangka mencari bukti, dan sehingga ketika penyidikan itu sudah ada 2 alat bukti dan calon tersangka itu sudah punya di kantongnya penyidik gitu. Dan kalau jujur Pak Fadil itu kalau ditanya sebenarnya pasti senyum-senyum itu gitu kan. Pak Boyamin, tapi karena ya, kalau Anda menyebutkan sudah ada calon tersangka, jangan-jangan Maki juga sudah lebih tahu duluan sumbernya di lantai 6 itu siapa pelakunya, kemudian percikan api ini keluar lewat mana? Belum, Sandro, jangan. Kalau yang urusan Joko Chandra kasusnya itu, aku punya gambaran yang kuat sebelum-sebelumnya. Kalau kebakaran Maki belum punya kemampuan untuk jadi detektif kebakaran. Oke lah, belum punya kemampuan untuk detektif, tapi setidaknya sudah punya gambaran bahwa sudah ada tersangka begitu Mas Bonyamin. Nah tadi Mas Bonyamin mengatakan, ini kita juga tadi polisi mengatakan bahwa ada unsur pidana. Nah unsur pidananya ini, unsur pidana karena kelalaian atau unsur pidana kesengajaan Mas Bonyamin dari analisis Anda? Makanya dikenakan 2 pasal itu kan membuka semua kemungkinan. Karena kalau hanya pasal kelalaian tiba-tiba nanti ditemukan ternyata ada kesengajaan kan gitu kan. Tapi juga sebaliknya kalau sengaja tiba-tiba nanti tidak ada unsur sengaja karena alfa dan lalai. Nah makanya teman-teman kepolisian itu membuka 2 pasal itu kan untuk membuka semua kemungkinan gitu kan. Seperti yang katakan tadi bisa karena puntung rokok yang lalai tidak dimatikan atau korek api atau sengaja ada yang sabotase. Maka itulah kemudian untuk membuka semua kemungkinan itu gitu. Jadi ini kan dan juga kita percayakan sepenuhnya kepada penyidik pasti bisa menemukan kok lalai atau sengaja atau karena apa itu nanti titik nolnya itu apakah ada di 1 tempat atau 3 tempat gitu kan. Saya membuka semua opsi, bisa jadi open flame-nya itu tidak berasal dari 1 tempat, bisa saja dari 3 tempat dan itu akan pasti didalami oleh teman-teman penyidikan. Tapi saya bersyukur sebenarnya dengan proses ini saya melihat sinergi antara penyidik dan penuntut umum itu dan saya senang bahwa kemarin ikut gelar perkara ini kan seperti negara maju bahwa jaksa itu menempel di penyidikan sejak awal sehingga perkara tidak akan bolak-balik dan ini mudah-mudahan jadi semangat revisi undang-undang kejaksaan nanti dalam rangka itu gitu. Jadi nanti PUHAP kita ada hakim pengawas sehingga semua kita sudah meniru negara maju bahwa jaksa juga dominus litis sehingga menjadi titik akhir gitu dan bisa saja kalau penyidik nanti misalnya kurang bisa menambah penyidikan atau bahkan bisa menyidik sendiri. Jadi ini revisi undang-undang kejaksaan ada momentumnya dengan 2 peristiwa ini, peristiwa Joko Chandra, ada sinergi antara polisi, jaksaan dan KPK dan kemudian peristiwa kebakaran ini sebenarnya justru membuka diri kepada Kejaksaan Agung untuk bersedia. Nah kalau ada yang ditutupi kan Kejaksaan Agung pasti tidak ikut gelar perkara kan gitu kan, tunggu aja gitu. Jadi ini kita ambil hikmahnya lah dari peristiwa musibah ini itu Notisa dan Sandro.
Menurut Anda Pak Boyamin, apakah selama proses penyidikan akan ada kendala yang dihadapi? Karena ini kan rumahnya di Korps Adiaksa, Pak Boyamin. Dengan penyelidikan kemarin itu artinya tidak ada hambatan, karena kan ada pasti dari teman-teman kejaksaan yang diminta keterangan ke Bareskrim. Padahal kalau proses pemeriksaan oleh jaksa, pemeriksaan kepada jaksa oleh penyidik Bareskrim atau penyidik manapun, itu kan ada izin jaksa agung. Saya yakin diam-diam ini ada izin dari jaksa agung untuk mengizinkan jaksa-jaksa yang kira-kira dianggap mengetahui atau jadi saksi dari peristiwa ini, kan gitu kan. Kan ada bagian yang misalnya bagian lantai atas itu siapa, kan juga pasti dimintai keterangan. Sebelumnya itu dalam keadaan seperti apa, setelahnya dalam keadaan apa. Jadi 130 saksi itu saya yakin ada unsur dari teman-teman kejaksaan, dan itu saya terima kasih juga pada kejaksaan dan mungkin Pak Fadil. Artinya ini pasti mendukung penuh upaya penyidik Bareskrim untuk mengungkap peristiwa terbakarnya gedung ini. Tanpa itu saya yakin, tanpa dukungan dari kejaksaan dan termasuk gelar perkara kemarin, peristiwa ini tidak sampai di sini gitu, masih jauh gitu kan. Oke, baik. Terakhir silakan Pak Fadil. Baik, terima kasih Mas Boyamin, kawan baik saya. Jadi sebetulnya saya sudah terbantu dengan penjelasan beliau. Saya yakin Pak Fadil senyum-senyum, sebenarnya sudah ada calon. Nggak kelihatan tersangka, mukanya kan, ketutup masker, Mas Boyamin. Jadi gini, saya ingin jelaskan Mas Boyamin dan Tisa bahwa kejaksaan itu sejak awal mendukung penuh penyidikan oleh teman kita Bareskrim. Karena tujuan kita ingin mengungkap siapa pelakunya dan mengungkap apa latar belakangnya, apa motifnya kalau itu ada kesengajaan. Makanya saya sampaikan bahwa penyidik itu sudah menaikkan ke penyidikan. Betul kata Mas Boyamin tadi, pasti ada bukti permulaan yang cukup. Saya sependapat dengan Mas Boyamin. Tapi tersangka ini apabila ditetapkan, di penyidik juga ada SOP. Dia harus menetapkan tersangka dan melaporkan kepada jaksa. Ini udah kami bangun Pak Boyamin. Jadi polisi ini nanti menetapkan tersangka, melapor kita, sehingga sampai saat ini baru SPDP belum kami terima. Apalagi tersangkanya ya belum ada Mas Boyamin. Tapi kalau di kantong penyidik saya nggak tahu, karena nggak lihat kantongnya saya Mas. Saya lihat pemberitahuannya aja nanti Mas Boyamin. Tapi percayalah Mbak Noveni, Pak Tisa, Mas Noveni, kami membuka kasus ini dan setransparan mungkin. Nggak ada yang tutup ini. Siapapun yang tersangka ya nanti dipertanggungjawabkan berdasarkan alat bukti yang cukup nanti. Mau sengaja atau keapaan? Percayalah Mas Boyamin ini getol banget dia ketemu saya ini. Pokoknya saya buka terus nanti Mas Boyamin. Nggak ditanya saya kasih tahu Mas Boyamin siapa tersangkanya. Tapi ada dulu tertulis dari Mabes Polri. Kita nggak boleh mendahului Mas. Tapi sekedar wacana apa yang berkata Mas Boyamin itu benar tadi. Terima kasih Pak Fadil Zumhana dari Jaksa Agung Muda Pidana Umum dan juga Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Pak Boyamin. Iya.